Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini Ustazah melanjutkan dari materi minggu kita yang kemarin, teks cerita rakyat ya. Di sini Ustazah beri judul teknik mengandharake cerita. Apa itu ngandharake cerita? Yaitu menceritakan kembali, menceritakan secara lisan, bisa di depan kelas atau di depan penonton ya. Langsung kita lanjut ya. Nah, apa tegese ngandharake cerita? Ngandharake cerita yaiku nyeritakake maneh teks cerita rakyat. Nyeritakake maneh iku iso dilakukan atau bisa dilakukan di depannya temanmu, misalnya di kelas, ataupun jika suatu perlombaan yang bisa menceritakan atau diceritakan di depan panggung atau penonton. Apa wae teknik sing iso digawe ngandharake cerita? Kesiji, penganggone tembung-tembung sing gampang dingerteni. Menggunakan tembung itu kata, kalimat yang paham atau mudah dipahami oleh penonton. Atau kalau kalian maju di kelas ya bisa dipahami oleh teman-teman kelas kalian. Dan sing keloro, swara manut kahanan. Swara lanang wedon, enom tuwa, sedih utawa senang. Jadi ketika kita ceritakan kembali teks cerita rakyat, di situ ada peran laki-laki, perempuan, maupun ekspresi senang, sedih. Kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan cerita tersebut. Kalau ekspresinya senang ya berarti wajahnya juga harus ceria, semangat, seperti itu. Terus yang ketelu, lanjut, ngobahake tangan lan awak kanggo nggambarake kahanan. Jadi ketika menceritakan teks cerita rakyat di depan secara lisan, kita bisa juga berekspresi dengan menggunakan wajah, ekspresi wajah ataupun gerakan tangan. Badan kita boleh kita lakukan ya, supaya apa? Supaya ceritanya lebih menarik, bisa lebih bagus untuk dilihat oleh audiensnya atau penontonnya ya. Lanjut sing kepapat, panyawang marang penonton nganti roto ya. Membacakan teks cerita atau menceritakan teks di depan penonton, pandangan kita diusahakan itu menyeluruh ke semua penonton. Seperti itu ya, itu berarti membacanya supaya terlihat lebih bagus dan lebih mengerti apa yang sudah diceritakan. Jadi tidak hanya melihat pandangan ke bawah saja, tapi sekeliling yang ada di depan. Kita lanjut. Sing kelima, praupan dicocokake karo cerita sedih, mangkel lan sapanunggale. Ini berkaitan dengan ekspresi atau wajah. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam teks cerita. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bisa ekspresi sedih atau ekspresi senang, semangat, menyesuaikan dengan keadaan di dalam cerita atau teks. Sing keenam, gunakake perabotan kanggo narik kawigaten. Iso rupa gambar, boneka utawa liyane. Jadi ketika tampil di depan panggung ataupun di depan kelas, bisa menggunakan properti atau perlengkapan penunjang, bisa gambar atau boneka. Biasanya ada kan seseorang itu membawa boneka sambil bercerita seperti itu ya. Kemudian ada juga di dalam pewayangan itu mereka membawa wayang-wayang itu untuk
diceritakan ya hampir sama seperti itu ya. Itu untuk apa? Supaya ceritanya lebih menarik dan lebih bagus. Lanjut sing kepitu, komunikatif. Jadi ketika menceritakan itu kita harus bisa layaknya kita bercerita atau mendongengi ya. Jadi menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang gampang dipahami, dan tentunya apa yang kita ceritakan sesuai dengan yang ada di teks cerita atau jalur ceritanya ya, alur ceritanya seperti itu. Mungkin untuk latihan kalian bisa membaca dulu teks-teks yang memang sudah pernah kalian baca, kemudian bisa kalian latih lagi untuk menceritakannya kepada orang lain. Bisa kalau di rumah ya diceritakan kepada adik atau ayah ibu ya. Kalau di sekolah ya bisa kalian coba untuk menceritakan di depan teman-teman. Nah, ini ada latihan ya, latihan dari Ustazah. Nah, ini coba critakno maneh ing tulisan banjur wacanen ya, utawa maju siji menyang ngarep kelas, utawa iso kalian critakno adik utawa bapak ibu, ayah ibu. Jadi yang seperti sudah sampaikan tadi, bisa kalian latih misalnya dengan membaca salah satu teks cerita rakyat, kemudian kalian tulis dulu untuk memudahkannya ya. Setelah kalian tulis, kalian baca 2-3 kali, kemudian coba kalian ceritakan lagi tanpa membaca, tanpa melihat tulisan. Nah, melatihnya seperti itu ya. Dan tekniknya ya yang Ustazah sampaikan tadi, yang ada di slide-slide tadi ya. Bisa kalian coba dengan ini, cerita rakyat asal usul Gua Ngerong ya, kan sudah sering kita bahas dari minggu kemarin ceritanya. Kalian mungkin juga sudah masih ingat ya, masih ingat dengan cerita Gua Ngerong ini. Bisa kalian ceritakan lagi untuk melatih lisan atau bahasa kita ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada beberapa yang belum paham bisa ditanyakan di kelas ya, atau lewat ustazahnya. Ustazah akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.